Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kiram syaikhillah lakum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك وأشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكن لنا كما كنت لهم. اللهم شاهد لنا هذا الكتاب اللهم شاهد لنا هذا الكتاب اللهم شاهد لنا هذا الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Punya fi'il amar, fa'ilnya anta. Berarti butuh maf'ul qauli. Ini mu'alaf gabungan dari inna dan iya dhamir muttasil. Innanya huruf nasab dan taukid, iyanya dhamir muttasil sebagai isim inna. Ini sesungguhnya aku. Akhafu ini fi'il mudhari'. Khofa ya khofu. Ya khofu dhamirnya dua, kalau dhamirnya anak jadi akhofu. Jadi sesungguhnya aku akhofu fi'il mudhari dengan fa'ilnya anak. Sesungguhnya aku takut. Aku takut. Ya, berarti apa yang ditakuti kan? In asaitu, ini huruf syarat. Asaitu fi'il madhi, fa'ilnya ana sebagai fi'il syarat. Rabbi maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah dibaca kasroh untuk memudahkan qiraat. Ianya dhamir muttasil sebagai mudhof ilaih. Jadi asalnya bukan Rabbi, asalnya Rabbai. Di Rabbi dibaca biar mudah untuk baca. Di Rabbi maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah dibaca kasroh untuk memudahkan qiraat wa huwa mudhof. Ya dhamir muttasil sebagai mudhof ilaih.
jika aku aso itu menentang, jika aku menentang Robbi terhadap Robku, ada bi yaumin azim, ada yaumin azim. Karena ini huruf syarat, jadi butuh jawab syarat. Cuman jawab syaratnya itu disembunyikan. Jadi aslinya in asaitu Rabbi fa inni akhafu adzab yaumin adzim. Jadi aslinya begitu. Jadi kalau lihat kalimatnya, jawab syaratnya itu fa inni, in asaitu in asaitu Rabbi, jika aku menentang Tuhanku, fa ini maka sesungguhnya aku akhafu, aku takut azab terhadap azab yaumin azim, azab hari yang agung. Jadi jawab syaratnya itu sebetulnya sudah di depan. Ini akhafu, tapi Quran nyebutnya ini akhafu in asaitu. Ya. Harusnya standarnya in asaitu Robbi, baru fa inni akhafu ada yaumin azim, begitu ya, itu standarnya begitu. Tapi kok nggak standar, nah berarti istimewa. Ngerti nggak ya saya ngomong? Ngerti kan? Jadi standarnya itu in asa itu dulu, in asa itu Robbi gitu. Jika aku menentang Tuhanku, fa ini akhafu gitu. Maka sesungguhnya aku akhafu, aku takut azab yaumin azim. Ya, ngerti kan? Tapi nggak gitu Quran yang punya. Jadi jawab syaratnya didulukan. Jawab syaratnya didulukan. Kalau ada sesuatu yang di belakang, tiba-tiba disuruh di depan, nah itu berarti fokus kita di situ. Gitu ya. Jadi ini kalimatnya sudah di atas. Ini bacanya gimana? Ya ikuti aja. Jadi in huruf syarat, asa itu fi'il madi dengan fa'ilnya anas sebagai fi'il syarat. Robbi maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah dibaca kasroh untuk menggunakan qiraat. Nah, baru azaba yaumin azim. Nah, berarti azaba maf'ul bi dari fi'il yang tidak disebut, ya gitu jadinya. Karena aslinya fa inni akhafu adzaba gitu. Jadi adzaba maf'ul bi dari fi'il yang tidak disebut wa huwa mudhof, yaumin mudhof ilaih yang dicairkan dengan kasroh yang bertanwin, azimin naat dari lafaz yaumin. Nah, makanya disebut kalimat iktirodiyah, kalimat sisipan. Kalimat sisipan itu kalimat yang masuk dalam kalimatnya. Ini akhafu in asaitu Rabbi adzab yaumin azim, itu sebagai maqul. Kul engkau katakanlah ini akhafu, sesungguhnya aku takut. Takut apa? Gitu kan? Jadi masuk satu kalimat in asaitu Rabbi fa inni, gitu, fa inni akhafu adzab yaumin azim gitu. Cuman di sini disebut
Jadi takutnya dulu yang dikuatin. Sesungguhnya aku Takut. takut. Kalau menentang. Harusnya kan huruf syarat itu di depan. Ini Jika aku menentang Tuhanku, maka sesungguhnya aku takut terhadap adab Tuhan. Yaumin Adi, adab hari yang Hari. agung. Coba kita lihat di tafsirnya biar lebih jelas. Nah, di sini kul ini akhafu in asaitu rabbi bi ibadati ghairihi. Nah, itu. Sesungguhnya aku takut jika aku menentang Tuhanku. Bagaimana cara menentangnya? Bi ibadati ghairihi, dengan cara beribadah kepada selainnya. Gitu ya. Tapi kita kadang nggak merasa ya, nggak merasa ibadah kepada selain Allah, nggak merasa. Nah, nanti ada diri apa? Mudah-mudahan jadi paham. Nah, ada yaumin adzim. Nah, di sini yang ditafsirkan yaumin adzim itu apa? Huwa. Nah, huwanya domir munfasil. Dia adalah, berarti mubtada, maka depannya baca khobar. Yaumul qiyamati. Yaumu khobar yang dirofakan dengan doma, bahwa mudhof al qiyamati mudhof ilaih yang dikecilkan dengan kasar. Jadi kalau yaumu tidak menjelaskan keterangan waktu ya. Kalau keterangan waktu pasti nasab, yauma. Jadi kalau yaumi bukan menjelaskan keterangan waktu, kalau yaumu tidak. Jadi dia sedang menjelaskan hari yang agung itu apa sih? Yaumul Qiyamah. Dia adalah hari ya. kiamat. Jadi tidak diartikan pada hari kiamat. Jadi kalau ada artinya pada itu pasti yauma. Nasab. Ya. Jadi kalau murni keterangan waktu wajib nasab. Misalkan huwa fi yaumil qiyamati. Nah, berarti majrur ya. Dia bukan menjelaskan waktu. Jadi kalau menjelaskan waktu atau tempat itu pasti di harokatnya ada di nasab. Ya. Jelas kan? Nah, jadi kita baca ulang. Ini ada tafsirnya ya. Kul inni akhafu in asaitu rabbi bi ibadati ghairihi adzab yaumin adzim wa yaumul qiyamati. Engkau katakanlah sesungguhnya aku takut jika aku menentang Tuhanku dengan cara beribadah kepada selainnya. Nah, maka sesungguhnya gitu, aku takut terhadap, nah itu aslinya begitu. Tapi langsung aja gak apa-apa. Terhadap adab yaumin adzim, terhadap adab hari yang agung. Apa itu? Dia adalah hari kiamat. Nah, gitu. Kita jangan sampai mendengar hari kiamat biasa. Biasa gitu, gak ada rasa takut. Karena ditulis Ustaz satu jadi satu. Coba kita lihat kelihatannya kalau ada baris kayaknya lumayan panjang. Tadi di ayatnya ada kalimat sesungguhnya aku takut jika aku menentang Tuhanku. Nah, dengan cara beribadah kepada selainnya, gitu kan ya. Beribadah kepada selain Allah. Nah, nanti di sini mudah-mudahan kita tambah paham. Lihat di riadahnya itu ya khaybatu. Ya itu huruf nida, khaybatu.
itu munada. Aslinya munada itu nasab. Aslinya nasab. Kenapa jadi rofa? Ini namanya mabni doma. Jadi munada yang mabni doma, munada yang tetap harus doma, kayak ya Muhammadu, ya Fatimatu, ya Rojulu. Ini ya Khaybatu. Nah, namanya nakiroh maksudah. Nakiroh itu artinya umum, kalau maksudah tertentu, udah termaksud. Jadi yang dipanggil itu sudah paham gitu, walaupun umum. Ya Khaybatu, wahai orang yang gagal. Artinya boleh gagal, boleh juga frustasi, boleh juga bernasib buruk. Hei orang yang bernasib buruk, hei orang yang selalu gagal, hei orang yang berfrustasi, itu panggilannya ya Khaybatu. Jadi Khaybatu itu walaupun dia munada wajib mabni doma. Kenapa? Karena dia nakiro, maksudnya umum tapi sudah tertentu. Orang yang merugi itu sudah tentu, orangnya yang selalu rugi. Nah, kalau kita baca Quran ya ayyuhan nasu gitu kan ya. Ya, kalau ya ayyuhalladzina amanu enggak terasa. Tapi kalau ya ayyuhan nasu itu lafaz an-nasu itu badal. Badal dari ayu. Ayunya mabni doma. Ya ayu mabni doma harusnya kan nasab kalau munada. Ya, karena haknya tuh huruf zaidah. Zaidah litambi, bukan domir mutasil. Kalau domir mutasil jadinya ayat. Ya ayat Tuhan nafsul haknya itu zaidah. Jadi bukan domir mutasil. Nah, an-nasunya jadi badal kayak ini. Hei orang yang rugi, hei orang yang bernasib buruk gitu. Hei orang yang frustasi. Siapa orang yang frustasi, orang yang bernasib buruk, orang yang gagal itu. Jadi kenapa orang itu gagal? Kenapa orang itu frustasi? Kenapa orang bernasib buruk? Itu man. Nah, itu. Di sini dijelaskan siapa sih orang yang bernasib buruk? Man lam ya'rif, man lam ya'rifi. Dibacanya tidak ya'rif karena di depan ada tasdid Allah. Jadi kalau pakai sukun nggak bisa baca, akhirnya dihidupkan dengan kasroh. Di mannya isim syarat. Kalau di awal dia jadi mubtada. Barang siapa ya. Orang yang. Jadi isim mausul sebagai mubtada. Jadi orang yang lam ya'rifillah azza wa jalla. Lamnya huruf nafi ya'rif fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun, dibaca kasroh untuk memudahkan qiraat. Allah maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Azza wa jalla kalimat i'rif. Lam ya'rifillah azza wa jalla sebagai silah mausul. Jadi siapa orang yang akan mengalami kerugian, mengalami nasib buruk, mengalami frustasi itu? Siapa? Man. Orang yang lam ya'rifillah azza wa jalla. Orang yang ya'rif, lam ya'rif, tidak mengenal Allah azza wa jalla. Orang yang tidak kenal Allah. Kalimat kenal Allah udah biasa ya, kita sering dengar. Tapi nyatanya kita kenal apa enggak kenal? Nah, di situ. Orang kalau kenal Allah tidak akan rugi. Orang kalau kenal Allah tidak akan gagal. Orang kalau kenal Allah dia tidak akan mengalami bernasib buruk. Gitu. Apa contohnya? Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Sering dengar ya? Nah, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Kalau kita kenal bahwa Allah tidak pernah menzalimi
sesuatu menimpa pada diri kita, tidak akan mengeluh. Kenapa? Kita hanya kenal Allah, bahwa Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya. Tapi kan kita kalau sesuatu yang tidak cocok menimpa diri kita, kadang mulut kita komentar, masih kayak gini banget. Nah itu berarti dia merasa dizalimi oleh Allah, padahal dia tahu gitu, cuman nggak kenal. Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya, tapi kita kok mengeluh gitu. Itu berarti kita merasa dizalimi, berarti tidak kenal Allah. Pasti orang seperti tadi nasibnya pasti buruk gitu. Pasti akan mengalami kerugian, pasti akan mengalami frustasi, entah itu dalam usaha atau dalam apapun. Itu mentok. Nah, nyambung ya. Itu dipanggil itu, orang yang merugi, orang yang frustasi. Kita jangan sampai kepanggil kan. Paham ya? Allah mengabulkan doa orang yang dizalimi. Pernah dengar kan? Ya. Berarti kita kenal nggak bahwa Allah tuh mengabulkan doa yang ketika orang itu dizalimi. Nah, ketika yang dizalimi kita senang nggak? Harusnya senang kan? Karena doa-doanya akan dikabulkan, akan diangkat oleh Allah. Orang kalau kenal ketika dizalimi senang, kenapa? Ini sebentar lagi doa-doa saya dikabulkan oleh Allah. Ya, harusnya yang menzaliminya kita jamu betul-betul, dibasuh gitu. Tapi apa yang terjadi? Sebel kita. Nah, ada orang berdoa udah 3 tahun, wiridan baca ABCD 3 tahun kok nggak ada perubahan. Allah lihat, satu yang diminta itu berlian, bukan ecek-ecek. Kalau istri kita pakai cincin berlian, lapisan emasnya 24, tiba-tiba jatuh ke got, dicari nggak? Cari. Dicari karena itu emas berlian ya kan. Tapi kalau karet gelang jatuh, nggak bakal jatuh. Sesuatu yang murah. Jadi kalau sesuatu yang mahal kemudian mau dikabulkan oleh Allah, biasanya waktunya panjang. Nah, waktunya panjang, Allah lihat kesungguhan kita. Terus mau diangkat oleh Allah, ini udah terlalu lama nih, aku beri hadiah gitu. Tapi dengan cara biar doamu terangkat, Allah hadirkan orang yang menzalimi kita. Ketika ada orang menzalimi kita, malah kita balas lebih jahat daripada dia. Gagal itu namanya. Dia tidak kenal Allah. Pasti gagal. Mundur gak tahu gagal gitu. Nah itu. Jadi sayang sebetulnya ketika kita sudah wiridan panjang terus ini. Mungkin besoknya lagi itu pikiran kita harus ada. Atau tunggu saya disakiti orang. Tunggu saya disakiti orang. Kalau disakiti ya, kayaknya dekat bentar lagi. Nah itu makanya lam yakrifillah azza wa jalla. Jadi siapa yang akan mengalami kegagalan? Yang pertama adalah orang yang tidak kenal Allah. Allah itu al-hakim. Allah itu sangat memantaskan hambanya. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita udah pantas gitu. Udah pantasnya begitu, terima. Nah, insya Allah Allah perbaiki. Ya. Kemarin kan ada materi kita bisa mengetahui bahwa kita dikabulkan, kita diterima ibadah kita ketika kita menerima apapun yang Allah beri, gitu kan? Ya, itu cirinya. Salat saya diterima atau tidak itu ketika saya tidak pernah menentang, tidak pernah mengeluh. Gitu. Apapun yang terjadi pada dirinya, ikuti aja rencananya Allah. Kalau sudah titik ganti, Allah akan mengikuti rencananya. Nah, cuman pertanyaan sampai kapan gitu kan? Karena para sahabat juga nanya, mata nasrullah gitu. Para sahabat, mana pertolongan Allah, mana Nabi? Katanya Allah menjanjikan pertolongan dekat. Mana? Para sahabat apalagi mengkritik kan? Kelamaan gitu ya. Nah,
Justru Nabi itu memuji kita tidak ketemu tapi kita begini. Ya. Satu, yang kedua kuat gak nih kira-kira? Kuat. Panggilan itu cuma dua, tapi keterangannya panjang. Yang keduanya, walam yata'allaq bidaili rahmatihi. Walam yata'allaq bidaili rahmatihi. Lamnya nafi, yata'allaq fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun. Bidaili bihujir zaili majrur wa huwa mudhof, rahmati mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasrah wa huwa mudhof. Nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Jadi wawunya atau jadi ada emak tetap. Jadi siapa yang dipanggil oleh Allah? Orang yang gagal. Walam yata'allaq bidaili rahmatihi. Jadi orang yang tidak bergantung, orang yang tidak berpegangan bidaili rahmatihi, dengan zail. Zail itu arti aslinya ekor. Kalau ekor itu paling ujung kan? Iya, ekor itu paling ujung. Jadi kalau kita tenggelam, bukan tenggelam, tikrelep. Apa tikrelep? Kelelep. Apa ya? Bahasa Indonesia apa? Hah? Tenggelam. Ya kalau kita tenggelam, kita itu pasti nyari pertolongan. Tiba-tiba ada tambang. Ada tambang, orang lempar tambang, nah itu sampai di ujung kepala kita, itu namanya zail. Zaili. Kita wajib pegangan kalau mau selamat. Karena sudah di depan mata, ekornya itu, ekor tambangnya itu sudah di depan mata. Bizaili rahmatihi. Harusnya pegangan kalau mau selamat. Malah dibiarkan saja. Ya tenggelam. Apa maksudnya? Kita itu suka ditawarkan di depan mata kita ada rahmat Allah, ayat Al-Quran, itu rahmat Allah, masjid, rahmat Allah. Orang yang sering masuk ke masjid, insya Allah tidak tergolong khaybah. Kenapa? Dia udah mulai berpegangan. Jadi maksudnya bukan pengertian masuk masjid terus keluar lagi, kan? Ada apa di masjid? Bukan ada kotak amal di amal. Ada apa di masjid itu menghidupkan orang-orang yang menghidupkan masjid, insya Allah ya, dia akan diperhatikan oleh Allah. Cuma ujiannya kadang-kadang ya harus sabar kan? Sabar itu sampai mati. Ada batasnya tapi sampai mati. Tapi Allah pasti ngasih rikul qabul ya. Aroma pahala, aroma balasan itu pasti diterima di dunia. Nah itu yang kedua. Jadi walam yata'allaq bizaili rahmati. Orang yang dia tidak bersandar, tidak bergantung kepada ekornya rahmat Allah. Mana lagi Quran itu ekornya, ujung rahmat Allah yang harus kita pegang karena sudah ujung. Kalau habis ujung nggak ada lagi. Kalau nggak dipegang hanyut kita. Itu maksudnya. Makanya zail. Ya. Ada lagi hablum minallah. Hablum tali. Kalau tali kemungkinannya masih bisa banyak. Tapi kalau sudah zail itu paling ujung. Kalau nggak segera dipegang dia akan terbang. Nggak kebagian. Ya, makanya kalau ke masjid datang ke masjid. Jangan cuek dengan masjid. Peduli dengan masjid. Walaupun minimal seminggu sekali. Ya, Jumatan gitu kan ya. Nah, iya. Tapi harus peduli apa yang terjadi. Kemudian yang kedua dipanggil lagi tuh. Ya khaybatu. Kalau ada panggilan yang kedua itu artinya apa? Menguatkan panggilan yang pertama. Bahwa ini orang benar-benar akan gagal. Ini orang benar-benar akan menemui kegagalan.
bernasib yang buruk. Makanya dipanggil lagi oleh Allah, ya khaybatu, orang yang gagal. Siapa? Ini, setelah penekanan itu. Man lam yu'amil apa mal? Fa'ala yufa'ilu. Jadi yu'amilu kalau dimasuki lam menjazmkan jadi lam yu'amilu. Jadi yu'amil fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun dengan fa'ilnya huwa kembali ke man. Hunya dhamir mutasil sebagai maf'ul. Lam yu'amilhu silah mausul. Orang yang rugi, orang yang bernasib buruk. Siapa itu? Orang yang dia yu'amil apa yu'amil? Berniaga. Orang yang tidak berniaga dengan Allah, ya, dia akan mengalami kerugian yang lebih berat. Karena barisan kedua yang tidak berniaga dengan Allah. Apa maksud berniaga? Bersedekah. Jadi kalau kita tidak pernah sedekah, pasti nasibnya kayak ayam. Ayam yang tidak pernah bertelur itu nasibnya buruk daripada yang bertelur, gitu kan. Ada anak disuruh ambil ayam, mau disembelih, salah tangkap. Kata bapaknya, jangan yang itu mah mendogan. Mendogan tahu ya? Itu mah sering bertelur. Itu aja tuh satunya tuh yang malas bertelur. Jadi dibuang itu yang itu udah dipegang. Akhirnya dia bilang bukan aku. Di sininya petok gitu kan. Padahal dia ngomong bukan aku. Akhirnya ambillah yang satunya itu yang nggak pernah bersedekah untuk dipotong. Itu yang itunya kan sambil kepek-kepek ini kan ya. Bukan aku. Sambil manjat ke pagar. Itu nyata itu. Jadi malam yu'amil. Orang yang akan bernasib tidak baik, dia pasti tidak pernah berbisnis dengan Allah. Gitu. Ayo belajar. Nah, nomor 2 kan, panggilan yang kedua orang yang pertama. Orang yang keduanya masih ada wawu atau, jadi masih ada lam. Jadi yan koti in kotoa yan kotiku, karena ada lam sebelumnya, karena wawunya atau maka dibaca lam yan koti, ibaratnya begitu. Wayan koti ila hurjir hinya domir mutasil sebagai majrur bikol bihi bi hurjir kolbi majrur wa huwa hinya domir mutasil sebagai mudhof. Wayan koti tidak putus. Tidak putus itu apa artinya? Kalau tidak putus itu apa? Nyambung terus. Nyambung. Kalau nyambung nama lainnya apa? Fokus. Fokus kan ya? Fokus. Jadi wayan koti tidak putus, tidak nyambung, tidak fokus, ilaihi kepadanya, bikol bihi dengan hatinya. Orang yang tidak fokus kepada Allah dengan hatinya, dia pasti akan merugi, pasti dia akan bernasib buruk, pasti dia akan frustasi dalam hal apapun, karena dia tidak fokus kepada Allah dengan hatinya. Gitu. Nah, di sini kita diajarkan untuk masuk ke lantai 2. Jadi tidak hanya fisik ya. Jadi kalau kita benci sama seseorang tapi menampilkan senang, kitanya tidak kelihatan membenci, itu boleh. Tapi hatinya benci sama si A. Tapi ngobrol ya bisa ketawa, gitu, nggak kelihatan. Itu bagus apa jelek? Gitu.
Kalau di orang lantai 1 aman, boleh. Yang penting fisiknya itu tidak kelihatan membenci. Tapi kalau sudah di lantai 2 kena sama. Berarti dia tidak fokus kepada Allah dengan hati, baru dengan fisiknya. Fisiknya sepertinya senang gitu, iya. Padahal dalam hatinya merokok. Nah, itu namanya tidak fokus kepada Allah dengan hatinya. Gitu. Kelihatannya sholatnya panjang, gitu. Kelihatannya sholatnya bagus, kelihatan. Tapi itu fisik. Kalau hikam kan ngajari fisik dulu baru Hati. Allah benahi hatinya. Enggak apa-apa. Nah, tapi kalau sudah mulai mau naik kelas, maka hati penting. Sama gini, yang benar mana? Setuju dulu baru menerima, apa menerima dulu baru setuju? Mana yang benar? Setuju dulu baru terima, gitu kan? Nah, apa menerima dulu baru setuju? Fokus kira-kira yang tepat menurut kita itu yang pertama setuju dulu baru terima, yang kedua terima dulu baru setuju. Mana yang benar? Kalau menurut kita Menerima dulu baru setuju. terima dulu baru setuju. Ya. Setuju dulu baru. Nah itu kan. Jadi umumnya orang itu setuju dulu baru terima. Sepertinya tidak rugi. Setuju baru terima. Tapi kalau di sini di Riyadh itu diajarkan terima dulu. Terima dulu, nanti akan memperoleh nikmatnya setuju. Gitu. Kayaknya berat ya. Saya pengen punya tanah di depan. Nanti kalau saya pensiun mau bikin ruko. Ya kan? Pas kan ya. Nah, ini punya duit. Terus akhirnya tanah itu sudah ada yang beli. Kan ngumpulinya kelamaan gitu. Jadi keduluan orang. Nah, kecewa gak kita? Kecewa kan ya? Banyak orang kecewa. Waduh, pada sudah ngebayangin saya nantinya begini begitu. Nah, kalau di sini diajarkan menerima dulu. Kan maunya itu. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, terima aja dulu. Terima, oh iya, ini bukan istrinya saya. Akhirnya duitnya buat beli tanah juga, tapi tidak di tempat itu, malah di belakang. Istri yang gak setuju, orang-orang yang pada ngomong udah mahal di belakang gitu kan. Nah itu. Tapi kita tetap menerima. Kita tetap belajar menerima. Inilah yang Allah beri kepada saya. Nah maka Allah akan berikan yang namanya ladzatul muwafaqah. Jadi nikmatnya setuju. Karena setelah menerima, apa itu? Dilalahnya 6 bulan berikutnya itu ada orang yang nyari tanah, tapi bukan dibeli, mau disewa buat tower. Adanya di belakang. Dia nyari sinyal muter-muter nggak ada, pas di tanahnya kita. Itu bagus, jadilah transaksi. Itu yang disebut ladzatul muwafaqah. Nikmatnya menerima. Jadi sekarang kita coba balik, menerima dulu, baru belajar setuju. Kalau setuju dulu kelihatannya tidak rugi ya. Kelihatannya tidak rugi, tapi kesebut itu dia pasti tergolong orang yang merugi. Bener dibeli tanahnya di depan, bikin toko bangunan misalnya. Nah, ternyata kebakaran lah misalnya, justru merugi. Jadi gimana? Ya, kita sekarang belajar menerima dulu. Nanti Allah yang nyambung kan? Ya, jadi kita tetap fokus kepada Allah. Ini yang diceritakan tidak fokus kepada Allah dengan hatinya. Jadi mudah tergoyahkan gitu ya. Mudah
Tapi ini pemberian Allah, kita belajar menerima. Ternyata ditimbang-timbang, bener ini enak gitu kan. Nah, gitu. Kalau sama yang itu belum tentu. Nah itu namanya ladatul muwafaqah. Jadi ladatul muwafaqah itu terjadi ketika kita menerima. Tapi benar-benar menerima ya. Yang disebut menerima tuh nggak ada keluhan. Itu menerima. Kita dikasih HP ya. Seseorang memberikan hadiah HP kayak gini buat hadiah. Nah itu namanya tidak menerima. Berapa itu? Kedua. Dua. Ya kan? Panggilan yang kedua, pertama tidak berniaga dengan Allah. Yang kedua tidak fokus kepada Allah dengan hatinya. Pasti akan mengalami kerugian yang kedua. Gitu. Nah, Tuhan kan kata Roma Irama, jangan jatuh di tempat yang sama. Apa namanya? Kehilangan tongkat. Jadi jatuh di tempat yang sama. Harusnya kalau mau jatuh lagi di tempat yang lain biar pantas. Kemarin lihat situ kok kamu ini kakinya nabrak potongan kayu gitu. Jadi ada orang potong kayu nggak sampai ketarik akarnya. Kita lewat situ kena itu jatuh. Besok lewat situ lagi jatuh lagi. Nah itu kan berarti orang yang tidak bisa mengambil pelajaran. Nah ini pertama dipanggil, kedua juga ada. Pertama dipanggil siapa yang tidak kenal Allah, dia ngacung gitu. Siapa yang tidak berpegangan rahmat Allah ngacung kan. Rugi dia. Ya. Siapa yang tidak berbisnis dengan Allah ngacung lagi. Nah itu paham ya? Nah itu tidak terjadi harusnya. Jadi orang yang berbisnis dengan Allah itu ada di panggilan kedua. Jadi orang yang sudah keterlaluan, sudah jatuh, terulang jatuh. Harusnya jatuh sekali, kedua tidak jatuh. Tuh, masih yang kedua ini panjang. Wa yata'allaq, baunya masih ator. Yata'allaq itu fi'il mudhari yang dijazmkan. Yang dijazmkan oleh lam. Jadi tetap ada lam yang pertama itu. Lam yata'allaq, tidak berpegangan, tidak bersandar, bihi kepada Allah, bisirihi dengan batin. Jadi kadang kita kelihatan bersandar tapi fisik, hatinya melayang kemana-mana. Nah, orang yang tidak akan terjadi rugi memang hatinya juga bersandar kepada Allah. Apa surat Al-Ikhlas? Yang bergantung kepada selain Allah. Allahus Allahus. Makanya kita kata Nabi kalau sebelum tidur lakukan 4 hal. Itu kan. Yang pertama lakukan 4 hal. Yang pertama itu empat hal itu pesan Nabi. Nabi la tanami hatta ta'mali arba'ata asya. Kata Nabi itu janganlah engkau tidur sebelum engkau mengamalkan arba'ata asya, 4 hal. Yang pertama hatta tahtamil Quran. Janganlah engkau tidur sebelum menghatamkan Quran. Gitu. Kita kalau tidur aja. Menghatamkan Quran kayaknya gimana? Ada orang saya jarang baca
hiburan kita baca Al-Ikhlas 3 kali. Satu. Dan yang kedua, wa hatta taj'alil anbiya'a laka syufa'a yaumal qiyamati. Salawat. Taj'ali, engkau jadikan al-anbiya, para nabi, laka kepadamu syufa'a, memberikan syafaat yaumal qiyamati, pada hari. Caranya berselawat kepada aku, kata Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. 3 kali, cuma 3 kali. 3 kali berat ya. Al-Ikhlas 3 kali. Terus sholawat 3 kali. Terus yang ketiganya wa hatta taj'alil muslimina radina anka. Yang ketiga, engkau janganlah tidur sehingga engkau menjadikan al-muslimina, orang-orang muslim, radina, ridho, laka kepadamu. Gitu. Jadi sebelum tidur itu biar orang mukmin muslim pada ridho gitu kepada kita. Caranya gimana? Nah, ternyata caranya itu kita mendoakan mereka. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, gitu kan. Mendoakan. Hanya kita kalau sholat minimal baca. Ya. Jadi nanti orang muslim beridho. Yang terakhirnya, wa hatta taj'ali laka hajjatan wa umratan. Jadi yang keempat, janganlah engkau tidur sehingga engkau menjadikan untukmu haji dan umrah. Jadi seakan-akan kita itu berhaji dan berumrah. Caranya, caranya itu baca tahmid. Tahmid itu memuji ya. Sebelumnya apa? Tasbih, tahmid sama thayyibah. Tasbih itu kan subhanallah. Terus alhamdulillah, wala la ilaha takbir. Cuma 3 semua. Ini berat. Beratnya tuh ya karena mau dapat umroh sama haji gitu. Umroh haji itu nggak semalam. Sekarang kan nunggunya sekian tahun kan. Makanya dilalanya lupa, ada yang inget tapi males gitu. Padahal cuma 3 semua. 3 semua. Pertama Al-Ikhlas 3 kali. Terus yang keduanya sholawat 3 kali. Keempatnya mendoakan. Ya seperti Allah maghfir gitu kan. Terus yang keempatnya itu baca subhanallah, tasbih, takbir. 3 kita baca 3 kali aja. Ya, insya Allah kita akan mendapatkan haji dan umrah. Tapi kalau punya duit nggak usah berangkat, yang nggak gitu juga. Kalau punya duit ya berangkat. Ya, kan di sini seakan-akan. Jadi pahalanya sama. Ketika kita tidak berhaji pun, ketika kita mengamalkan ini, insya Allah di sana terhitung. Ya. Selanjutnya dikit lagi ya. Jadi ya ta'allaq bihi bisirri, engkau bergantung bihi kepada Allah, bisa dengan sirnya, dengan batinnya. Baru di sini nih, ini untuk melihat prakteknya. Wa yatamassak bilut fihi wa minanihi. Tamassak itu arti aslinya bersentuhan.
tamasak ya tamasaku, itu jadi bersentuhan. Bersentuhan dengan memegang sama nggak? Beda. Beda. Kalau memegang bisa erat, tapi kalau bersentuhan nggak bisa lama. Namanya juga bersentuhan. Nah, apa maksudnya? Engkau bersentuhan bilutfihi, dengan kelembutannya Allah, wa minanihi, dan karunia-Nya Allah. Karunia itu apa? Pemberian Allah yang tidak kita pinta, itu namanya karunia. Pemberian Allah yang kita tidak pinta. Contohnya apa? Mata. Kita nggak pesen mata, tapi Allah beri mata, itu namanya anugerah. Nah, di sini engkau bersentuhan dengan sifat lembutnya Allah dan kasih sayangnya Allah. Kasih sayang Allah itu apa maksudnya? Karunia. Anugerah itu apa? Pemberian Pemberian. Allah tanpa dipinta. Manusia itu terbuat dari percikan ruhnya Allah. Pernah dengar? Jadi apa yang ada di Allah ada juga di kita, walaupun tidak sama. Kita tidak sama kan? Tapi ada di Allah, ada di kita ada, karena kita percikan ruhnya Allah. Jadi pasti ada. Contoh salah satu di sini disebut minanihi. Kita itu diperintah untuk yatamasak. Apa tadi yatamasak? Bersentuhan dengan sifat lembutnya Allah. Jadi kita nggak boleh kasar. Ada orang lembut dengan masyarakat tapi kasar dengan keluarganya, kasar dengan anak. Itu enggak boleh. Jadi dua-duanya harus baik. Nah, yang keduanya itu minanihi, anugerahnya. Apa tadi anugerah? Karunia pemberian tanpa permintaan. Kita pun begitu sebenarnya. Kita harus sering memberi tanpa dipinta. Latihannya ke anak dulu, jangan ke orang lain. Itu barangkali rugi. Ke anak dulu. Saya ngasih anak seminggu sekian, sebelum dipinta, Nina. Ikuti cara-caranya. Saya belajar memberikan anugerah. Jadi dia belum minta, sudah aku beri. Tapi kayak Allah gitu kan, Allah kan memberi itu udah dihitung. Kalau dia pasti mampu, udah dihitung. Kita pun begitu. Kita belajar memberi tanpa itu. Nah, gitu. Gak usah orang lain dulu, pada keluarga. Kira-kira saya punya duit nih, mau bawa keluarga kemana nih? Gitu. Barangkali keluarga kita pengen tapi gak berani ngomong. Itu sifat ya. Itu yang disebut kita diperintah untuk bersentuhan dengan sifat lembutnya Allah dan sifat karunia-Nya Allah. Pasti kita tidak akan mengalami kerugian, gitu. Tidak akan mengalami kebangkrutan, tidak akan mengalami frustasi, gitu. Nyambung kan? Nah itu mudah-mudahan kita tidak terpanggil. Ada nggak yang dipanggil? Mudah-mudahan tidak ada ya. Satu, kenal Allah. Jangan sampai kita tidak kenal Allah. Yang kedua, Bergantung. bergantung, Bersandar. dengan Tali. ujung rahmatnya Allah. Gak usah dari depan, gak usah dari tengah, ujungnya aja. Selamat kita. Kita bisa pegangan ujungnya, kita ke bawah. Ujungnya aja nggak dipegang, ya udah nggak bisa. Hidup ini kemauan Allah, bukan kemauan kita. Kalau hidup kemauan Allah, pasti kita banyak kecewa. Kecuali hidup kemauan kita, pasti isinya cocok semua. Ya, karena kemauan Allah ya banyak nggak cocok. Nah, itu namanya bersentuhan ya tadi ya. Jadi kita belajar bersentuhan dengan sifat anugerahnya Allah. Anugerah apa tadi? Bisa memberi tanpa pemeliharaan. Dan anak kita masih kecil ya, belum ketahuan ini mau jadi apa dia. Ya kita coba sering memberi, nanti kebuka. Nanti kebuka. Sering memberi, ikuti aja cara-caranya. Ya, kita
Bismillahirrahmanirrahim. Ya khayr man lam ya'rifillahi azza wa jalla wa lam yata'allam bi rahmatihi. Ya khaybat man lam ilmuhu wa yadkhul ilaihi yata'allaq bihi bisirrihi wa yata'ammak billut. Ada dua yang dipanggil, mudah-mudahan tidak ada gitu. Kalau ada seperti beresin, kalau enggak keburu rugi gitu. Keburu rugi, keburu bernasib gitu. Itu jangan sampai. Cukup hari ini, nanti kita ngobrol sambil ngopi barangkali yang ditanya. Kita tutup dengan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.